Halo, berjumpa lagi bersama S. Kunto Adiwibowo dalam seri di mata kuliah metode survei, dan kali ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang operasionalisasi. Ini saya ingin terjun lebih dalam lagi untuk membahas tentang jenis-jenis penelitian. Jadi jenis penelitian itu dalam penelitian kuantitatif paling tidak ada tiga. Yang pertama itu deskriptif. Deskriptif tujuannya hanya menggambarkan karakteristik sebuah populasi dalam waktu tertentu. Ya, contohnya adalah survei elektabilitas di pilkada misalnya, ya kan? Tapi apakah deskriptif itu bisa memprediksi sesuatu? Biasanya tidak. Makanya akan sangat susah ketika survei elektabilitas disuruh atau kita gunakan untuk memprediksi sesuatu. Karena prediksi itu kita harus mempertimbangkan banyak variabel, ya kan? Dan ini biasanya dibahas di penelitian yang korelasional. Penelitian yang kedua, dia mencari hubungan atau asosiasi antar variabel. Misalnya, kalau saya mengeluarkan biaya iklan tiap bulannya 2 miliar gitu, sementara penjualan saya itu 2 triliun misalnya, ya kan? Lalu kalau saya tambah 1 miliar spend advertising saya, apakah atau berapakah kenaikan penjualan saya? Nah, ini kita bisa lihat dari data-data sebelumnya gitu. Misalnya data sebelumnya dulu waktu iklan spending iklannya cuma 500 juta misalnya, ternyata dinaikkan jadi 1 miliar, kenaikan salesnya jadi 2 kali lipat, ya kan? Nah, apakah hal yang sama bisa terjadi saat ini? Itu sifatnya korelasional, bahwa ada hubungan atau asosiasi antar variabel yang kita teliti. Ini penelitian-penelitian korelasional. Dan yang ketiga adalah penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental itu tujuannya mencari hubungan sebab dan akibat, ya kan? Contohnya, apa yang menyebabkan hari ini Indonesia tetap tidak berkurang, bahkan semakin naik jumlah konfirmasi positif COVID-nya gitu. Apa karena tidak PSBB atau karena hal yang lain? Oke, nah untuk membuktikan ini mau nggak mau kita harus pakai eksperimental. Tapi eksperimen yang sifatnya nasional kan susah, ya kan? Eksperimen biasanya dikontrol dalam sebuah laboratorium yang dari situ kita bisa memastikan bahwa ini yang jadi sebab, ini yang jadi akibat. Kenapa kita bisa memastikan? Karena paling tidak hukum sebab akibat itu ada tiga hal. Yang pertama, sebab harus mendahului akibat. Ya, nggak mungkin yang jadi sebab datang belakangan, ya kan? Itu tidak mungkin. Sebab nggak pernah terlambat. Sebab nggak pernah datang sesudah akibat. Oke. Yang kedua, syarat kedua adalah sebab dan akibat harus berkorelasi, harus ada asosiasi, ya kan? Kalau ada sebab, ada akibat, asosiasi. Lalu yang ketiga, tidak ada faktor lain yang mengganggu hubungan sebab akibat tersebut. Contohnya begini, ada banyak ungkapan atau pendapat populer bahwa memainkan game yang penuh kekerasan akan mengakibatkan perilaku kekerasan dari pemainnya, ya kan? Apakah benar? Apakah benar game yang penuh kekerasan ini akhirnya menjadi sebab, ya kan, dari perilaku kekerasan pemainnya? Maka untuk menguji ini kita harus pakai studi eksperimental, ya kan? Studi eksperimental dalam artian kita merandom, jadi bisa jadi kan orang melakukan kekerasan karena memang ada sifat agresif secara karakteristik individunya gitu, atau karena sebab lain, ya kan? Tapi karena kita hanya melihat dia habis main game gitu kan, kita mengatribusikan bahwa tindak kekerasannya gara-gara game dan bukan sebab sebenarnya itu, ya kan? Oleh karena itu semuanya harus dikontrol, ya kan, bahwa tidak boleh ada penyebab lain selain game, dan setelah itu diujikan apakah
pemainnya akan melakukan tindak kekerasan lebih besar daripada mereka yang tidak main game, ya kan? Nah, ini eksperimental, ya kan? Dan salah satu hal yang penting harus dicatat di penelitian kuantitatif bahwa correlation is not causation, ya kan? Korelasi atau asosiasi atau hubungan itu tidak atau bukan merupakan sebab akibat. Oke, bahwa sesuatu yang berhubungan dekat belum tentu sebab akibat, gitu. Contohnya tadi game yang penuh kekerasan dengan perilaku kekerasan pemainnya, ya kan? Ada banyak studi tentang ini dan ada juga yang tidak sependapat tentang ini dan ada bukti-bukti empirisnya. Oke. Lalu kalau Anda ingin bukti yang lain, cari di mesin pencari funny correlation atau korelasi yang lucu gitu. Ya kan? Dan Anda bisa mendapatkan misalnya ada korelasi antara jumlah orang yang meninggal karena tenggelam di kolam renang di Amerika Serikat dengan filmnya siapa namanya? Saya kok lupa. Nicolas Cage. Ya, bahwa setiap filmnya Nicolas Cage keluar, maka jumlah korban yang meninggal dunia karena tenggelam di kolam renang itu bertambah juga. Gitu. Apakah filmnya Nicolas Cage menyebabkan tenggelam atau apakah semakin banyak korban tenggelam menginspirasi Nicolas Cage untuk membuat film? Enggak. Ya kan? Itu hanya sebuah korelasi, bukan sebab akibat. Oke, ini yang pertama. Jadi sekali lagi dalam untuk jenis-jenis penelitian, masing-masing jenis penelitian punya tujuannya masing-masing. Oke, nah selanjutnya adalah tentang operasionalisasi. Kemarin atau di video sebelumnya saya sudah membahas tentang operasionalisasi dari teori sampai hipotesis, ya kan? Paling tidak definisi dari operasionalisasi itu ada dua. Yang pertama adalah mendefinisikan secara empiris konsep-konsep yang abstrak sehingga dapat diamati. Itu yang kita lakukan, ya kan? Dari teorinya fotosintesis, lalu kita buat sehingga bisa diobservasi, ya kan? Dasar dari ilmu pengetahuan yang objektif atau science itu adalah objektivitas dan empiris, ya kan? Nah, tapi masalahnya batasan objektif di dalam penelitian ilmiah itu dibatasi oleh indera kita, kemampuan indera kita hari ini, ya kan? Mungkin nanti 100 tahun lagi orang bisa tweaking DNA dan kita punya indera ke-7, ke-8 mungkin itu. Atau teknologi yang menjadi kepanjangan dari indera kita. Oke. Jadi istilah objektif itu dibatasi dengan kemampuan indrawi kita hari ini dan teknologi yang menjadi kepanjangan indera kita hari ini. Oke. Lalu yang kedua, operasionalisasi juga bisa didefinisikan sebagai spesifikasi prosedur, ya kan? Maksudnya apa? Bahwa prosedur penelitian dan instrumen penelitiannya harus bisa direplikasi oleh peneliti lainnya. Oke. Kecambahnya harus berapa buah sih? Kalau satu cawan kecambahnya kacang hijau, cawan yang lain kedelai, kira-kira bisa nggak? Ya kan? Nah, ini spesifikasi dan prosedur ini gunanya adalah kebenaran yang kita hasilkan dari penelitian kita bisa dicek, bisa dikonfirmasi, atau bahkan bisa disalahkan oleh peneliti lain. Jadi, penelitian untuk mendapatkan kebenaran yang objektif adalah sebuah usaha kolektif, bukan usaha individual. Maksudnya adalah ya kita masing-masing peneliti menghasilkan mungkin setitik kebenaran gitu kan. Tapi bayangkan kalau semua peneliti di seluruh dunia melakukan itu, kita akan mendapatkan lingkaran yang besar. Satu titik. Dan ini akan membesar sampai akhirnya ilmu pengetahuan manusia menjadi bisa menjelaskan segala sesuatu. Mungkin itu harapannya. Oke. Tapi paling tidak usaha penelitian kita harus sadar itu, bahwa kita tidak meneliti hanya untuk diri kita sendiri.
Oke, tidak hanya untuk skripsi, tidak hanya untuk tesis. Oke. Lalu kemudian yang lebih penting dari operasionalisasi adalah dari operasionalisasi ini mungkin Anda menyadari bahwa dalam penelitian kuantitatif terutama di ilmu sosial, ini fenomena sosial kemudian diterjemahkan menjadi angka. Oke. Diterjemahkan menjadi variabel, yang variabel itu sebuah pengamatan terhadap fenomena sosial bisa ditransfer menjadi angka. Angka ini akan kita analisis dengan analisis statistik. Dan hasil dari analisis statistik harus kita terjemahkan kembali menjadi bahasa dalam konteks sosial. Ya kan? Jadi di sini ada 2 kali penerjemahan bolak-balik. Ya kan? Dan ini sangat rentan pada bias. Maksudnya apa? Kalau ada bias dalam operasionalisasi, berapapun angka yang keluar dari analisis statistik, itu tidak mencerminkan fenomena sosial yang sebenarnya. Dan bias ini sangat berbahaya, ya kan? Terjadinya bias ini bisa diminimalisir, nanti kita akan bahas soal validitas, ya kan, reliabilitas, dan bagaimana membuat prosedur penelitian yang biasnya minimal terkait dengan sampling misalnya, terkait dengan penyusunan kuesioner misalnya. Oke. Intinya adalah membuat bias ini semakin minimal, atau paling tidak kalau ada bias kita bisa sadari itu sebagai bagian dari keterbatasan kita, keterbatasan indrawi, keterbatasan teknologi yang mungkin bisa dijawab entah 10, 20 atau 100 tahun lagi. Oke. Lalu kemudian ini yang juga penting bahwa menerjemahkan fenomena sosial ke dalam angka ini bukan hal yang sederhana, ya kan? Makanya ada orang, banyak ilmuwan yang percaya bahwa tidak ada operasionalisasi tunggal yang memadai untuk mewakili sebuah konsep teoritis. Bahkan dalam biologi pun kemarin ketika kita membahas soal kecambah, ya kan, salah satu konsepnya adalah tumbuh, ya kan, dan tumbuh diukur dengan tinggi. Padahal tumbuh ada banyak hal tentang tumbuh, jumlah daun, ya kan, seberapa rimbunnya pohon itu tumbuh, melebar itu juga tumbuh, menyamping itu tumbuh, nggak hanya ke atas. Tapi demi menyederhanakan penelitian, karena penelitian kita juga pasti punya keterbatasan. Dalam semua penelitian kita punya keterbatasan dana, kita punya keterbatasan waktu, dan kita juga punya keterbatasan sumber daya yang lain, uang misalnya, tenaga, dan segala macamnya. Oke, semua penelitian pasti punya batasan, keterbatasan. Ya kan? Membuat keterbatasan ini tidak kompromis atau tidak menghalangi atau justru tidak memperbesar bias, itu sesuatu yang harus kita pikirkan dengan matang ketika mendesain sebuah penelitian. Oke, kembali lagi soal operasionalisasi. Ada yang bilang bahwa operasionalisasi yang baik harusnya tidak tunggal. Harusnya lebih dari satu jenis atau teknik operasionalisasi sehingga memadai, ya kan? Memadai dalam artian ketika saya mengukur tumbuhnya tumbuhan harusnya nggak cuma tinggi, diameternya juga, ya kan, banyaknya daun juga, ya kan? Dan itu akan lebih merepresentasikan fenomena yang akan saya teliti dan saya bisa transfer itu dalam bentuk angka. Oke, ini yang kita sebut sebagai multiple operationalization atau operasionalisasi yang jamak, yang akhirnya biasanya kita jadikan indeks atau penunjuk, ya kan, atau telunjuk dalam artian angka-angka ini menunjuk fenomena sosial yang itu. Oke, mengutip salah satu Buddhis yang terkenal, ya kan, dia bilang bahwa kata-kata dalam kitab suci itu bukan kebenaran, ya kan. Kata-kata dalam kitab suci adalah telunjuk, seperti kita sedang menunjuk bulan. Telunjuk kita bukan bulan. Mungkin itu yang harus kita sadari sebagai peneliti sosial.
bahwa hasil penelitian kita bukanlah fenomena sosial itu sendiri. Hasil penelitian kita hanya telunjuk dari sebuah fenomena sosial yang kompleks. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa.